Akan kita lakukan modifnya. Ini lagi pengerjaan coating. Habis ini akan ada peredam hybrid. Stop lamp belakang sedang kita ganti dengan yang tipe Lexus. Seringkali kan velg itu kalau yang dipakai di Ribbon dan di Scenic kan ring 18 untuk Ribbon masih oke, tapi kalau untuk Scenic kita harus pakai 19 guys. Black chrome juga udah, ini juga sudah kita black chromein seperti ini. Cuman memang beberapa masih kita biarin ya kayak seperti ini. Silvernya tetap sama ya, kita nggak ubah. Modifikasi Scenic yang cukup susah itu endingnya akan seperti apa, cakepkah, atau aspek kenyamanan juga kita korbankan. Kalian lihat seperti apa ending dari modif sebuah Innova Scenic yang akan kita share buat kalian. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Selamat datang di channel otomotif kita ya, Garuda Jaya Modifikasi. Kita sudah 28 tahun ya sampai hari ini kita berkecimpung di dunia otomotif. Kita ada di Semarang ya. Hari ini kita ambil site-nya ada di Kota Lama Semarang ya, penuh dengan bangunan-bangunan kuno. Kita akan review mobilnya, ada di sini. Innova Hybrid Scenic nggak mudah untuk memodifikasi, beda dengan Innova Ribbon yang istilahnya kita ganti velg, kita kasih lowering kit, langsung tampilannya kelihatan gahar. Tapi kalau Scenic karena mobilnya berkesan gambot, gendut, nggak mudah untuk memodifikasi. Tapi kali ini kita bisa lihat ya apa aja yang udah kita lakuin di Innova Scenic Q kali ini guys. Yuk kita sama-sama menuju ke mobilnya. Ini mobilnya ya, warna putih Innova tipe Q ya. Kita akan jelaskan kepada kalian modifnya apa aja. Nggak se-ekstrim seperti Ribbon yang bisa kita gonta-ganti karena fiturnya juga udah lumayan lengkap yang tipe Q ya. Kalau dari samping kita lihat ini tampilan yang plastik hitam doff itu udah pada hilang ya. Di sini yang aslinya hitam doff udah kita ubah ke hitam gloss guys ya. Seperti ini ya, demikian juga yang di bawah ini yang di body kitnya. Putihnya masih sama, kita nggak ubah. Yang di sini juga sama, ini udah kita ubah juga. Yang aslinya hitam doff ya, doff seperti ini kita ubah juga. Ini tampilannya jadi body color guys ya. Oke, ini tampilan sampingnya seperti ini. Velgnya kita pakai ring 19, bannya 45 guys ya. 245, 45, 19 ya. Banyak kita pilihkan yang premium sehingga lebih empuk karena ini profil 45. Ban bawaan Scenic ini cukup tebal dan empuk ya. Kalau ketika diganti yang profil tipis seperti ini itu akan membuat naikkan jadi keras ya. Ntar nggak nyaman. Kalian juga yang modif mobil meskipun tampilannya oke, tapi kalau nggak nyaman dinaikin juga gerada geruduk juga nggak enak ya. Kita pakai yang banyak yang premium. Black chrome kita pakai hanya di bagian handle dan di list kaca samping. Tulisan kita tetap pertahankan chrome ya. Kenapa seperti itu? Karena ini mobil warna putih guys ya. Kita mau tetap pegang konsepnya, elegannya, mewahnya tuh tetap dapat guys. Dari bagian depan kalian bisa lihat headlamp belum dimodif ya. Ini kemarin ngobrol sama saya, kita lagi bikin konsepnya, akan kita ubah juga headlampnya. Mungkin 3 mata ya akan kita pasang. Tapi masih progres ya, belum kita kerjain, lagi cukup padat kerjaan kita. Headlamp kita biarin dulu standar hari ini. Tapi kalian bisa lihat dari sisi depan, semua yang hitam doff juga udah kita ubah ke gloss guys ya. Nih, kalian lihat ini udah gloss semua. Ini aslinya dari tipe Q ya, udah langsung bawaan. Kemudian pinggirnya ini juga masih sama, silvernya ini juga sama ya. Ini kita black chrome seperti itu guys. Tampilannya masih enak lihat, kelihatan berbeda. Ini kita ubah ke proyektor guys ya. Dan pinggirnya yang aslinya hitam doff juga kita bikin gloss. Oke, ini bagian depan kalian bisa lihat seperti ini. Bagian belakang yuk kita lihat. Oke, ini yang di bagian belakang kita ubah di stop lamp, kita ganti dengan yang model Lexus style. Kemudian yang aslinya emblem ini chrome kita ubah juga ke black gloss guys.
Ini chrome kita bikin ke black chrome. Jadi nuansanya jadi seperti ini. Kemudian tulisan-tulisan di sini, emblem tuh kita kupas semua supaya nggak keramaian. Dan di bawah yang tadinya hitam doff ya, yang black matte itu kita ubah semua ke black gloss seperti ini guys. Jadi relatif di mobil ini bagian bawah udah nggak ada lagi yang black matte, tapi semua jadi black gloss guys. Ini juga kita masih pertahankan ke warna seperti ini ya. Kalau kalian yang kepingin ubah, ini bisa kalian ubah ke gunmetal guys. Jadi digelapin dikit. Ya, tapi jangan jadi hitam semua. Kalau buat kita sih kurang mewah. Nanti modelnya terlalu sederhana, guys. Kemudian ini emblem juga kita masih pertahankan hanya dua ini warna chrome, guys. Jadi hari-hari ini trennya memang ke arah black chrome ya, black gloss karena kita sering kerjain seperti itu. Ya, tapi di mobil ini kita kombinasikan lagi, guys. Supaya dapat kesan mewahnya seperti apa itu kita ramu lagi, kita racik lagi, guys. Oke, tampilan samping seperti ini ya dari pinggir, jadi enak banget nongkrongannya, sudah berkesan mewah dan gagah ya guys ya, nggak terlalu gendut, gambot dan kayak cebol kayak gitu ya, tapi udah kita ubah kesannya biar lebih keker dan sporty ya, tapi mewahnya juga tetap dapat. Kemudian mobil ini untuk perlindungan catnya kita pakai coating yang 3 layer yang ultimate ya dari Glow, sehingga ini kalau dipegang juga licin guys ya, karena warna putih itu problemnya adalah lama-lama jadi menguning ya, tapi di sini pakai yang 3 layer supaya kuat ya. Kalian bisa lihat seringkali kan kalau saya bikin video facelift segala macam, saya dapat kritik itu warna bumper dan warna body beda. Kalian bisa lihat di sini, ini juga beda guys ya, mobil baru pun juga beda. Kalian bisa lihat warna ini dan ini beda ya, karena bahan dasarnya juga berbeda. Ini dari plat, ini dari plastik. Ini plastiknya juga beda lagi karena istilahnya dari pabrik bumper dan pabrik body kit itu kan juga pakai bahan yang berbeda. Kita nyalain dulu yang lampu belakang. Itu ada welcome light-nya. Oke, untuk Innova Scenic ada 2 macam model lampu. Ada satu lagi yang garisnya ini lebih gendut-gendut guys ya. Kayaknya buat saya kok nggak cocok ya. Kita bikin yang lebih slim-slim seperti ini. Jadi dilihatnya lebih enak. Dengan plat nomor tulisan Jepang ini kesannya JDM banget ya. Japanese style ya. Oke, ini yang tampilan belakang. Yuk kita lihat sekarang tampilan di depan. Ini fog lampnya kita pakai yang 3 warna ya guys ya. Ya sebetulnya sih secara fungsi dia nggak bisa terlalu jauh ya. Tetap cuman dapatnya ya sekian-sekian aja. Memang kalau lampu Scenic kalian kurang terang, saran bisa pakai mini LED ya. Atau ada juga, kita juga ada LED bar yang kecil ya, sepanjang plat nomor itu juga bisa ditaruh situ. Atau yang headlampnya dimodif guys. Jadi bisa beberapa opsi seperti itu. Ya, tapi ini kita belum ada waktu, nanti akan kita aturin untuk modifnya. Dan tentu juga akan saya tunjukkan buat kalian guys ya. Di bagian depan penyangga kap mesinnya sudah ada guys ya, langsung kebuka. Jadi tanpa penyangga apapun, kalian bisa lihat ya. Padahal di kap mesin mobil ini udah ada peredam dan kita juga tambahkan peredam lagi. Peredam tipe hybrid kita tambahkan udah di mobil Innova Scenic tipe Q ini guys. Ini kondisi mesin nyala ya, tapi dia nyalanya pakai baterai jadi nggak ada suara. Kemudian kita tambahkan juga Hurricane XCS Competition di mobil ini. Sangat berfungsi, sangat recommended penambahan Hurricane XCS ya, baik Superfast ataupun Competition untuk di Scenic Hybrid guys. Kalian akan rasakan gas itu lebih berisi daripada standarnya yang berkesan kosong ya. Kita sarankan untuk pakai Hurricane XCS Superfast atau Competition plus EVC throttle control guys. Pemasangannya cepat sekali ya. Pasang ini sama yang di dalam anggap aja mungkin sekitar 1 jam udah bisa selesai guys. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ke bagian dalam dari Innova Scenic Q Hybrid ini guys. Interiornya juga kita ubah ya guys ya. Yang pasti di interior kita tambahkan peredam yang tipe hybrid.
kemudian audio, kemudian kaca film juga kita ganti karena yang bawaan dari dealer masih terlalu anget buat kita, jadi kita ubah ya, kita ganti. Kita juga ada kaca film tipe baru ya, Moto Shield ya. Kenapa seperti itu? Untuk mengantisipasi mobil-mobil zaman now ini lampunya dari LED guys. Jadi kalau kita pakai kaca film yang 40% apalagi 60% nggak lihat apa-apa guys. Ini pun kalau LED bawaan mobil ya, kita maksimal bisa pakai kaca film di depan itu 20%. Tentu kita cari yang kualitas bagus supaya ademnya juga dapat ya guys. Oke, kaca film selain di depan, samping dan belakang kita juga pakai untuk di atas mobil ini guys. Karena ini tutupnya hanya terbuat dari kayak plastik ya. Jadi itu pun kalau kalian bisa lihat di mobil kayak di Turbo itu kalau udah agak lamaan, tutupnya ini suka molor dan rusak di belakang, bisa sobek. Karena waktu ngerol itu kelipet-lipet nggak kawat. Kita antisipasi ya supaya lebih panjang ya umur pakainya. Kita pasang kaca film di bagian atas. Ini kita pasang yang 40% guys. Kita tidak pakai yang perfection karena tolak panasnya juga salah satu yang the best yang kita punya. Kita pakai di atas, jadi tetap langit tetap kelihatan, ademnya juga tetap. Kemudian yang belum pernah kita kerjain, panel ini guys. Kalian bisa lihat ini panelnya panel karbon. Seratnya ini kayak sisik ular guys. Ini yang motif terbaru yang kita punya, yang kita kerjakan ya. Silvernya udah hilang yang bagian gede-gede, tapi yang kecil ini kita pertahankan ya supaya kesannya nggak gelap amat ya. Tapi kalau kalian kepingin yang silver pun juga dihilangin, kita juga bisa kerjain, tapi ini selera dari owner, arahan dari kita juga. Kita nggak saranin untuk disikat semua, demikian juga dengan yang ada di setir ya guys ya. Ini kita kasih warna black piano, kita tambahkan di sini. Kemudian yang silver di tengah ini kita finishing ulang motif karbon seperti ini. Demikian juga yang di bagian sini guys ya. Kalian bisa lihat ini kesannya lebih mewah dan sporty ya. Beberapa tuner-tuner mobil mewah yang ada di luar negeri juga udah mulai pakai motif-motif yang seperti ini guys. Kemudian di bagian samping silvernya kita ubah ke karbon seperti ini. Kemudian di panel power window-nya kita bikin black piano seperti ini guys. 4 pintu kita bikin gini semua. Kemudian panel tengah dan yang silver di sini, kisi-kisi AC juga kita buat guys. Tampilannya menarik banget ya. Peredam hybrid kita pakai di mobil ini. Kenapa peredam hybrid pilihan kita? Karena mobil hybrid harapan orang tentu bensin jadi irit, kemudian baterainya nyala makin panjang, jadi juga makin irit guys. Tapi ketika kita bebani mobil ini dengan bahan peredam yang notabene juga berat, itu bertolak belakang dengan kenapa sebuah mobil dibuat hybrid ya. Demikian juga yang lagi musim hari-hari ini mobil listrik guys ya. Ini lagi naik daun, mungkin kita akan masuk ke masa transisi mobil listrik beberapa tahun ke depan ya. Jadi kita rancangkan pemasangan peredam lengkap tapi dengan bahan yang ekstra ringan. Tentu nggak cuma pakai bahan aluminium foil yang kemudian ditempel-tempel dan kita ngomong itu teredam, enggak guys ya. Kita akan buat bahan peredam ini yang kita pasang bisa menyerap gaung atau gema ya, yang muncul karena apa? Kecepatan tinggi di ban, dengung karena kita lewati jalan tol yang terbuat dari beton, jadi akan wung seperti itu. Mesin mobil ini pun ketika digeber ya, misal kecepatan 120, 140 juga akan mulai timbul gerungan yang cukup mengganggu ke dalam kabin ya. Itu juga akan kita atasi guys ya. Ada cara-cara yang memang kita pelajari, yang dari importir juga share ke kita, dan itu kita terapkan untuk jadi yang maksimal peredaman di sebuah kabin mobil. Karpet kita pakai yang mangkok seperti ini juga. Ini memang dari ownernya minta yang model seperti ini. Kemudian audio kita pakai ground zero di bagian depan dan tengah ya. Yang depan tentu two-way, belakang two-way yang koaksial, jadi nggak merubah tampilan. Kemudian DSP kita juga pakai gold horn yang 8 channel. Subwoofer bisa pakai aktif, bisa pakai box ya, kita taruh di bagasi belakang dari mobil ini guys. Oke ya, jadi seperti ini, simpel banget. Peredam full ya. Kalau kalian nanya peredam hybrid di bagian mana aja, dari kap mesin, fender depan, 4 pintu, bagasi, kemudian fender samping ini juga kita dapat ya guys ya. Lantai juga, jadi full semua udah ketutup. Kita pakai minimal per bagian itu 2 lapis ya, 2-3 lapis, karena setiap bahan peredam itu punya fungsi yang berbeda. Jadi nggak ada satu bahan peredam yang sakti yang bisa menghilangkan kebisingan dari mesin, kebisingan ban, kebisingan kolong mobil ya, kebisingan dari luar ya. Itu beda-beda semua bahannya guys. Makanya di sini kita pakai berbagai macam bahan yang punya fungsi masing-masing guys. Dan yang tentu satu lagi, bahan itu harus ringan guys, karena dipakai di mobil hybrid atau di mobil-mobil listrik kalian.
Berbeda dengan mobil dengan BBM bensin atau solar atau dex seperti biasanya guys. Oke guys, thank you atensinya udah nonton vlog kita dari awal sampai akhir. Review kita tentang Scenic Q Hybrid ini guys, yang udah kita full modif seperti ini. Ya, motifnya nggak norak, oke, fungsional dan tetap nyaman dipakai untuk harian. Oh ya, satu hal lagi guys, saya lupa. Kita juga tambahkan stabilizer di bagian bawah ya, di bagian depan dan di belakang. Itu sangat membantu guys ya untuk Innova Scenic ini, karena yang di belakang pun masih goyangan yang seperti itunya cukup kenceng ya, kayak di Semarang ini. Kita ketika ke sini ke kawasan Kota Lama, pavingnya nggak rata guys. Jadi ini jauh lebih ringan dengan pemasangan stabilizer seperti itu. Oke, thank you atensinya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian tentang channel YouTube kita. Thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam motif dari Gojek.